Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para sepuh, bini sepuh, para hadirin wal hadirat ingkang estu-estu kawula hormati. Monggo sareng-sareng kita ngaos niat ta'allum. Insyaallah suara kula jelas nggih. Monggo sareng-sareng kita niat ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' ibtigha'a mardhatillah. Nomor kalih kita niat i'tikaf dateng masjid menika sunnah lillahi ta'ala. Mugi-mugi kita sedaya saged istiqomah, mugi-mugi diparingi Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutake sampai pada ayat 61. Niki nggih kula ngaos, jenengan ngaos sami-sami ngaos nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah dawuh wa idh qultum, dan ketika lan nalikane wa idh qultum lan ilingo ai wadhkuru idh qultum, dan ingatlah makaten nggih. Wa idh tenggane ayat niki teng surat Al-Baqarah niku menyimpan wadhkuru lan ilingo, makaten. Dadosipun ayat ini itu turunnya di Madinah nggih. Yang mana di Madinah itu ada banyak dari keturunan Nabi Yakub atau keturunan Bani Israel. Sepindah malih ayat niki tasih bahas terkait Bani Israel, yang mana Bani Israel yang dikehendaki dalam Al-Quran itu Bani Yakub, keturunan daripada Nabi Yakub. Mbah tempatnya dimanapun, entah di Israel atau di luar Israel pun, kalau Bani Yakub itu Bani Israel. Yang dimaksudkan Al-Quran Bani Israel itu adalah Bani Yakub, seperti itu. Nah, ini Al-Quran mengkisahkan beberapa kisah terkait dengan Bani Israel itu sebagai pelajaran
pelajaran buat kita agar kita bisa memetik pelajaran dan bisa mengambil kejadian-kejadian yang telah menimpa pada umat-umat terdahulu, terutama pada Bani Israel yang banyak menolak perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah tentunya Bani Israel itu tidak semuanya tidak mukmin, ada yang mukmin. Bahkan Bani Yakub banyak yang diangkat menjadi nabi. Tapi banyak juga Bani Israel ini yang sering menolak perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikisahkan di sini wa idz qultum ya Musa. Nabi Musa itu juga Bani Israel, Bani Yakub, keturunannya Nabi Yakub. Nabi Harun juga Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun itu bersaudara. Dan Nabi ini dikisahkan waktu itu di Bukit Turisina. Saya pernah ke sana. Jenengan pengen teng mriko nggih saged diagendakan kali Pak Haji Solihin. Tenggene Mesir nggih. Tenggene Bukit Turisina. Teng Bukit Turisina itu banyak sejarahnya, termasuk kapundutnya Nabi Musa, kapundutnya Nabi Harun ya. Dan Nabi itu kalau kapundut wafat maka dimakamkan di situ, tidak boleh dipindahkan. Makanya Nabi Harun kok makamnya kalau dilihat kok enggak dipilihkan tempat yang mudah untuk akses atau apa, karena wafatnya di situ maka harus dimakamkan di situ. Nabi Musa, Nabi Harun. Nah, di situ paling atas ya, karena banyak yang nopo nggih, yang kan gini, orang-orang Kristen itu juga dia mensucikan Turisina, artinya dianggap tempat sejarahnya. Maka di atas, paling atas pol itu ya ada tempat sholat, ada masjid, tapi kecil, ya kayak musola. Tapi di sana itu masjid, karena di sana niat wakofnya pakai masjid. Niat bangunnya pakai masjid. Walaupun kecil, kalau diniati masjid ya masjid. Lah di situ ada masjid, juga ada tempat peribadatannya orang Kristen, juga ada ya seperti itu. Nah ini di situ ada sejarahnya. Setelah mereka itu ya Bani Israel itu ditekan dan disiksa oleh Fir'aun bertahun-tahun, hingga ada kejadian yang luar biasa. Setiap ada bayi kecil laki-laki maka harus dibunuh. Dan dikatakan di dalam beberapa tafsir, kalau di ayat tidak ada keterangannya berapa jumlah bayi yang dibunuh, tapi di beberapa tafsir, saya pernah baca tafsir mana nggih, kalau di saya ini bawa tafsir Jalalain, kemungkinan tidak ada keterangan jumlahnya, sampai 16.000. Ada yang mengatakan bayi itu lebih, hampir 60.000, Allahu a'lam. Jadi banyak sekali. Maka itu penindasan yang luar biasa, dan Allah tidak suka kezaliman. Baik kezaliman itu menimpa pada siapapun, Bani Israel ataupun Bani siapapun. Yang dibenci oleh Allah itu karena apa? Karena kezalimannya. Maka oleh Allah ditolong mereka. Diangkatlah Nabi Musa alaihi salam, diselamatkan. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan dengan pasukan-pasukannya. Setelah selamat, ternyata mereka itu banyak sekali durhaka pada Allah. Setelah selamat ya, kemudian disuruh ini ayat sebelumnya ketika diajak untuk keluar dari Mesir, dia ketemu dengan masyarakat yang menyembah sapi. Maka dia berkata, wahai
Musa, itu loh Tuhannya kelihatan. Saya tuh pengen Tuhan kita juga kelihatan seperti itu. Pokoknya aneh-aneh seperti itu, pembangkangannya itu. Habis itu dimaafkan oleh Allah, kena azab dimaafkan, kena azab dimaafkan. Dan itu disuruh mengingat anak turunnya, wahai anak turun Bani Yakub, ingatlah nikmat berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kepada mbah-mbahmu, berarti juga kepada kamu. Bahkan dikatakan kamu itu keturunan nabi-nabi yang sholih, seperti itu, agar sadar. Lah ini juga mengingatkan kepada kita semua satu hal, bahwasanya yang dinilai oleh Allah adalah atqakum, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada perbedaan kecuali dari spiritual, dari atqakum, dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum min Adam, kalian dari Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam dari turab. Tentunya kalau keturunannya bagus dan dia akhlaknya bagus, ya itu lebih unggul. Ya, tentunya seperti itu. Tapi kalau keturunannya bagus tapi tidak baik akhlaknya, ya berarti tidak ada genealogis atau keturunan dari akhlak. Dan yang terpenting ini di sisi ini. Lah itu semua yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Maka kalau kita merasa diri kita lebih baik, itu justru menjadi orang yang takabur. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ada satu kisah dikisahkan di sini, wa idz qultum, dan ingatlah kalian semua ketika kalian semua, kalian itu maksudnya mbah-mbah sampean dulu, wahai Bani Israel, berkata, ya Musa, wahai Musa, ini waktu di Bukit Turisina. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'am wahid. Sebelumnya mereka itu minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini coba toh engkau doa kepada Tuhanmu, ya, agar diturunkan apa? Agar diturunkan makanan dari langit. Hingga akhirnya kita ini bertambah imannya. Oh no, maka itu yang bisa diambil pelajaran, kita itu harus selalu merasa diri kita itu hambanya Allah. Maka tidak boleh tidak ada kesopanan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kalau yang paling baik akhlaknya, yang paling api akhlaknya, ya pasrah kepada Allah. Ya Allah, kula hambanipun panjenengan, jenengan ngersakake pripun ya kula ridho. Ridho itu derajat paling tinggi. Nah di sini mereka malah macam-macam minta diturunkan makanan dalam surah Al-Maidah nggih. Takunu lana aidal li awwalina wa akhirina wa ayatam mink warzuqna wa anta khairur razikin. Kemudian didoakan oleh Nabi Musa, turun makanan alman wassalwa. Nah, saat turun makanan alman wassalwa itu makanan dari surga. Makanannya makanan yang berkualitas, makanan yang luar biasa. Tapi apa kata mereka? Ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami ini tidak sabar, tidak tahan ala ta'amin wahid, atas satu makanan ini. Padahal makanannya dua tangge, alman wasalwa. Karena turunnya bareng dianggap itu satu jenis. Musa, kami ini enggak tahan kalau makannya hanya gini terus, itu saya enggak tahan. Insyaallah itu sifat manusia. Maka ini pelajaran buat kita. Kita itu harus syukur terus, nggih. Kadang dikasih Allah gini masih ya Allah, cuma satu hari dapat 100, nggih. Nah, ibu-ibu saged syukur teng sami ini masyaallah luar biasa. Sami ini asal kalih dosa. Alhamdulillah Pak, asal kalih dosa, masyaallah luar biasa itu derajat orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi nek wala kok cuma 20. Itu kurang baik nggih. Nanti kalau menjadi besar bisa jadi nanti protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini pelajaran buat kita. Diajari agar kita itu senantiasa menikmati apa yang sudah dikasih Allah saat itu. Maka sholat salah satunya dikatakan oleh para ulama harus ada khusyuk, yang mana amalan khusyuk itu amalan hati yang beberapa ulama menyatakan kalau dalam kitab Ihya ya, kalau sholat tanpa khusyuk itu ya sulit diterima oleh Allah ya. Nah, khusyuk itu mengajarkan pada kita agar kita itu menikmati apa yang ada sekarang, seperti itu. Dadosipun napa ingkang diparingi sakniki nggih dinikmati. Nah, ini juga ada satu kisah. Bani Israel itu kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami itu enggak tahan Musa makanan cuma satu jenis, alman wasalwa. Fad'u, maka berdoalah kamu wahai Musa. Redaksi memanggil Nabi itu selalu tanpa panggilan yang baik, Musa, seperti itu. Lah ini sebetulnya pengajaran yang luar biasa. Dadosipun mekaten para sepuh bini sepuh nggih, para hadirin wal hadirat. Orang itu nggih, penting sekali ya, ada tahbib, kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, terutama kepada Rasulullah, kepada utusan-utusan Allah. Dan orang kalau ada cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, itu menunjukkan adanya iman. Tapi kalau tidak ada, itu membahayakan. Walaupun toh secara zahir ibadahnya kenteng. Ada dua kisah misalkan nggih, saya contohkan. Teng zamanipun baginda Nabi niku wonten kisah saat Nabi Muhammad setelah dapat harta jarahan, kemudian Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat membagikan harta jarahan. Kemudian ada salah seorang namanya Dzul Khuwaisarah, ada yang mengatakan dia itu munafik, ada yang mengatakan enggak, Allahu a'lam. Tapi orang itu tidak ada tahbib pada Nabi, tidak ada kecintaan pada Nabi. Dia kemudian mengangkat tangan dan mengatakan, Muhammad, i'dil. Muhammad, kamu itu adil. Muhammad, adil loh Muhammad. Nabi Muhammad dikatakan. Kemudian Nabi Muhammad dawuh, loh, kalau saya tidak adil, lalu siapa yang lebih adil dari aku? Aku ini Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa tahbib kepada nabinya. Tidak ada rasa kita ini hambanya Allah, tidak sadar seperti itu. Dinasihati oleh Nabi seperti itu, dia tidak minta maaf enggak, kemudian justru berpaling dan keluar. Nabi Muhammad dawuh, saya khuruj, maka akan keluar dari sulbi hadar rajul, dari keturunan orang-orang ini, orang-orang yang baca Qur'annya itu fasih, tetapi hanya pada tenggorokan, tidak masuk dalam hatinya. Wahum khawarij. Beberapa ulama menafsirkan ya bahwasanya yang dimaksudkan Nabi itu adalah golongan khawarij, golongan yang merasa dirinya itu yang hanya berhak untuk masuk surganya Allah dan lainnya tidak. Maka tahbib pada Nabi itu sangat penting sekali, tahbib. Nah, ada satu kisah lagi di zaman Nabi, Nuaiman itu sering mabuk, nggih. Tapi kalau mabuk ya sembunyi karena dia sebetulnya cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, takut melakukan kemaksiatan, tapi ghalabathu nafsuhu, nafsunya itu menguasainya, tidak kuat, akhirnya minum dan ketangkep, dilaporkan kepada Sayyidina Umar, dicambuk oleh Sayyidina Umar. Suatu saat ketangkep lagi, sampai Sayyidina Umar berkata, karir bihadar rajul, alangkah seringnya Nuaiman ini seperti itu. Nabi Muhammad
dawuh, wahai Umar, engkau jangan mencela seperti itu, karena sejatinya dalam hatinya Nuaiman itu ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulullah. Seperti itu. Ada satu kisah lagi, ini di zaman itu tapi sudah tabiin nggih. Wonten salah setunggale tiyang nggih ingkang dikenal ya. Orang itu ya kalau kesehariannya itu dikenalnya itu pemabuk. Tetapi dia itu tetap merasa dirinya adalah hambanya Allah. Ya. Masya Allah. Nggih. Nggih. Orangnya itu dikenalnya oleh masyarakat seperti itu sampai terakhir ketika meninggal, nggih. Itu sama masyarakat tidak mau menguburkan, tidak mau mensolhati. Sampai istrinya itu bingung, kemudian manggil jasa lah ya, agar menguburkan, mensolati, memandikan dan lain sebagainya. Saat itu di samping desa itu ada wali agung, yang mana wali itu tidak pernah keluarnya kecuali hal-hal yang sangat penting, selalu dalam mihrabnya. Pada saat itu wali tersebut keluar, maka para masyarakat itu berbondong-bondong kaget, ini ada apa? Hingga wali agung keluar, kemudian para masyarakat mengikutinya dan salaman, minta doa dan lain sebagainya. Lalu wali tersebut dawuh, aku bermimpi bertemu Rasulullah memintaku, menyuruhku agar aku memandikan, mengkafani, merawat jenazah walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala di desa ini. Maka para masyarakat, yang meninggal itu siapa? Setahu saya yang meninggal itu ya si pemabuk itu. Wali Allah dawuh, mimpi kepada Nabi Muhammad tidak akan salah. Maka meminta untuk dipanggilkan istrinya, dipanggillah istrinya. Lah istrinya saat dipanggil ditanya, apa kebiasaan dari suamimu? Istrinya jawab, wahai Syekh, suamiku ya seperti apa yang dilihat oleh masyarakat, hingga akhirnya masyarakat itu tidak mau memandikan karena kelakuannya sering mabuk dan lain sebagainya di malam harinya. Kemudian wali tersebut dawuh, saya tidak ingin menanya terkait dengan kejelekannya. Saya pengen tanya terkait kebaikan dari amalan suamimu. Kemudian istri tersebut jawab, ada 3 kebaikannya. Nomor 1, suamiku itu tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Maka ketika mabuk itu ya setelah sholat isya-nya, dirinya itu tetap merasa hambanya Allah, dirinya sadar dirinya hambanya Allah, tapi tidak mampu untuk menahan nafsunya. Nah, suamiku punya kebiasaan yang baik lagi, setelah dia sadar dari mabuknya di malam hari, saya tahu sendiri, bangun kemudian mandi, kemudian salin baju yang sangat bersih, kemudian sholat taubah dan memohon ampun kepada Allah. Saya dengar selalu munajatnya, ya Allah, alangkah hinanya orang yang tidak bisa, orang yang dikuasai oleh nafsunya, ya Allah. Dan dia meninggal itu saat dalam keadaan sholat tersebut. Dia berkata, ya Allah, hingga akhirnya masyarakat tidak menerima aku. Ya Allah, walaupun aku sudah ditolak oleh masyarakat, tetapi rahmat-Mu sangat agung. Aku hanya mengharapkan rahmat-Mu. Ya Allah, jikalau masyarakat tidak menerima, aku mohon dengan rahmat-Mu Engkau tetap menerima aku dan lain sebagainya. Dan itu justru di sisi Allah wali min auliya illah. Dadosipun mekaten, maksiat itu dibagi 2. Ada maksiat yang model iblis, naudzubillah.
aba wastakbaro, maksiat yang disertai dengan kesombongan. Tidak ada perasaan dirinya itu hambanya Allah, tidak, tapi maksiat disertai dengan kesombongan. Itu yang sangat bahaya, karena di situ ada silah bainahu wa baina iblis, ada keterkaitan di antaranya dan iblis, seperti itu. Nah, ayat ini ya, mengkisahkan ya, kesalahan-kesalahan yang diperbuat itu kesalahan yang ada titik istikbarnya, seperti itu. Maka di akhir ayat ya Allah dawuh wa dzuribat alaihimudzillah wal maskanah, maka mereka ditetapkan kesengsaraan, kehinaan dan kemiskinan, waba'u bi ghadabim minallah, dan mereka kembali kepada Allah dalam mendapatkan murkanya Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyin bi ghairil haqq, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kula lanjutake nggih. Lah ini mereka kemudian bilang, wahai Musa, mintalah kamu kepada Tuhanmu ya, agar Tuhanmu itu yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha. Ini ya entah gimana ya ada unsur meremehkan, karena di Turisina itu kan padang pasir, bebatuan, bebatuan jarang sekali muncul nabat atau pepohonan. Maka dia mengatakan mereka itu, wahai Musa, coba doa kepada Tuhanmu ya, agar Tuhanmu itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sini. Yang mana tumbuh-tumbuhan itu ada bakliha, ada sayurnya, ada kisaiha, ada fumiha, ada adasiha, ada basoliha, ada macam-macam gitu. Kemudian Allah dawuh qala atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair, wahai Musa, kemudian Nabi Musa dawuh, Allah menceritakan, mengkisahkan jawaban daripada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, wahai kaumku, atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair, apakah kalian pengen menggantikan sesuatu yang sudah baik ini engkau gantikan dengan sesuatu yang hina? Ini juga pelajaran betul bagi kita. Kadang dikasih Allah yang halal itu malah cari yang haram, yang halal tidak serunya yang haram. Naudzubillahi min dzalik. Ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri itu halal, suami itu halal, maka itulah yang paling indah dan paling seru. Itulah yang paling baik. Harta yang sudah, rezeki yang sudah halal, itulah yang baik. Jangan cari yang haram. Mengingatkan kepada kita. Oleh Allah kemudian ihbitu misron. Kalau kalian seperti itu, maka sana dikasih tahu di suatu daerah, suatu kota. Ini bukan Mesir, tapi Misron itu kota. Kalau Mesir itu tidak boleh ditanwin, Misron. Kalau gitu kalian berada saja di kota ini, dan kotanya tidak disebutkan di dalam ayat ini, karena yang terpenting adalah ibrohnya, teladannya. Fa innalakum masa'altum, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Tetapi wadhuribat alaihimudzillah wal maskanah, ditetapkan oleh Allah kehinaan dan kemiskinan. Ini tidak dijelaskan di dalam ayat ini apakah yang dimaksudkan Bani Israel pada saat itu atau seluruhnya, ya, Allahu a'lam. Tapi yang bisa diambil kesimpulan ya tentunya seperti ini ya, bagi siapapun yang punya sifat seperti ini akan dikasih Allah, ditetapkan pada hatinya adzillah wal maskanah, kehinaan dan kemiskinan. Orang yang punya sifat dikasih Allah yang halal malah cari yang haram, dikasih Allah rezeki ini tidak bisa menikmati yang ini tapi malah pikirannya pengen, maka orang yang seperti itu akan ditetapkan oleh Allah adzillah, kehinaan, mesti ya hina, wal maskanah, dan kemiskinan. Kemiskinan maksudnya kemiskinan hati, tidak akan punya
kaya hati. Waba'u bi ghadabim minallah, dan kembali kepada Allah dalam keadaan murkanya Allah. Kemudian ditegaskan oleh Allah lagi, dzalika bi annahum, demikian itu kok punya sifat seperti itu, kenapa? Karena mereka itu kanu yakfuruna bi ayatillah, sering mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah, tidak sadar dirinya itu hambanya Allah. Ketika saya niku napa kemarin niku kula pengen setelah selesai dari sekolah niki disertasi kula pun rampung, kula pengen memulai nulis sekedik-sekedik ya terkait lintasan hati pada ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak saya sebutkan tafsir. Kalau tafsir itu kan harus tahu semua hadis, harus tahu qaul sahabi dan lain sebagainya. Maka seorang mufassir itu harus menguasai itu semua. Maka nanti buku saya itu akan saya namai lintasan hati, sekedar lintasan hati saat memahami Al-Qur'an. Saat kula nulis tenggane surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, maka biasanya yang saya baca itu saya tidak sadar. Ketika itu saya sadar, ya Allah, ternyata Allah itu dawuh qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, berlindunglah, aku berlindung birabbin nas, dengan Robnya manusia. Rob itu yang mengatur, yang menguasai, yang merawat manusia. Allah memproklamirkan, mengumumkan dirinya, zatnya lah, Allah lah yang Rabbin nas. Jadi kita semua ini harus sadar bahwasanya kita semua ini hambanya Allah. Allah itu Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Maka penting sekali sadar diri kita ini adalah hambanya Allah. Nah, kalau tidak sadar, maka mengkufuri tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang menyebabkan punya akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan tidak hanya itu, wayaqtulunan nabiyyin, mereka itu membunuh banyak nabi. Dikatakan dari seperti Nabi Zakaria itu dibunuh oleh mereka, wa Yahya, dan Nabi Yahya. Dalam tafsir lain sampai ribuan nabi, karena nabi itu tidak hanya 25, banyak, tapi yang wajib diketahui hanya 25 nabi dan rasul. Bi ghairil haq, tanpa hak, dengan sadis membunuh Nabi Zakaria itu digeraji. Masyaallah. Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Demikian itu karena mereka itu durhaka kepada Allah dan mereka itu melampaui batas. Sebagai penutup bisa diambil kesimpulan, saya pengen menutup dengan 3 kesimpulan, bahwa dan ini kalau jenengan kerso neliti napa jenenge memahami napa ingkang dateng Al-Qur'an nggih, maka akan menemukan 3 tipologi manusia, 3 tipe manusia. Nomor setunggal yaitu golongan nggih, yang ketika diperintahkan Allah itu nurut, menjalankan, ketika dilarang menjauhi. Maka mereka yang seperti itu akan mendapatkan balasan oleh Allah, besok di surga disempurnakan balasannya. Kalau di dunia ini ya tempat ujian, maka kesempurnaan pembalasan itu ada di akhirat kelak. Allah dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa itu mesti akan mencicipi kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya saja pahala panjenengan itu akan disempurnakan besok di hari kiamat. Maka jenengan amal sholih, kemudian tenganin dunia kok dapat kenikmatan, lah itu belum disempurnakan. Disempurnakannya itu di akhirat.
Sampai ya di dalam ayat lain dikatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kenikmatan itu belum pernah terbesit dalam hati. Dalam hadis ya didawuhkan dalam hadis qudsi a'dadtu li ibadi as-solihin ma la aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi basar. Allah dawuh, aku akan menyiapkan kepada hambaku yang solih kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh matanya, belum pernah didengar oleh telinganya, bahkan belum pernah terbesit dalam hati. Dan itu besok ketika kita berada di akhirat disempurnakan kenikmatannya oleh Allah. Nah, kelompok yang kedua, ini kelompok yang ingkar. Nah, ingkar itu ingkarnya dengan istikbar, naudzubillah, dengan kesombongan. Kalau ingkar yang dengan kesombongan ini ada silah bainahu wa baina iblis. Maka sesuai dengan dawuhnya Allah, innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, istikbar dengan tanda-tanda keagungan Allah, tidak sadar dirinya itu hambanya Allah. Gak odi aku karo neraka, naudzubillah. Ngelakoni maksiat terang-terangan itu menunjukkan ngelakoni ini istikbar, kesombongan. Tapi nek napa jenenge ndelik-ndelik tidak mau dilihat karena sebetulnya yang membuatnya itu tidak kuat dari hawa nafsunya padahal sudah ditahan. Ya wah kok ndelok wong wedok yo, ya wah aku dosa Gusti. Ngeri wahyu we, sepintas penasaran ya wah tobat kula. Tobat, setiap maksiat tobat, maka tidak termasuk dari golongan yang kedua ini. Kalau istikbar maka la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu langit, wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, tidak akan masuk surga sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Artinya apa? Ya mustahil. Masa unta besar mau masuk di dalam hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Ada lagi kelompok yang ketiga, yaitu yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan dhaif. Maka orang yang seperti ini sesuai dengan dawuhnya baginda Nabi di dalam hadis qudsi, Allah dawuh, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fik wala ubali. Ya bena Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bena Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Allah dawuh, wahai anak Adam, sejatinya selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, sadar dirinya itu hambanya Allah, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, lalu engkau meminta ampun kepadaku, dia itu sadar dirinya itu hambanya Allah, niscaya aku akan mengampunimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika kamu atani biqurabil ardi, datang dalam membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu dengan aku, artinya apa? Tobat, munajat, kemudian sadar engkau adalah hambaku, tidak menyekutukanku, minta ampun kepadaku, maka aku akan datang kepadamu dengan memberikan pengampunan sepenuh bumi. Ini kelompok yang ketiga. Kalau ya kita muhasabah sendiri. Kalau tingkatan kita ya sering kepleset nggih. Sering nggih, sering sekali wis. Nggih. Semoga tetap sadar diri kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua besok dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, aib-aib kita ditutup oleh Allah, serta dosa-dosa dan aib-aib keluarga kita semua. Semoga derajat kita diangkat oleh Allah, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dihilangkan sifat takabur,
dijaga oleh Allah kesucian hati kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun agungipun bilih wonten kata-kata ingkang kurang berkenan. Fa idza wufiqtu fa minallah wa idza akhtatu fa minni wallahu wa rasuluhu minhu bari'an. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.